Walaupun agak nyesek dan aku juga ngerti banyak pemain yang banyak supporter yang kecewa dengan Skriniar ya, tapi kalau aku sih ini masalah profesionalitas. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Seperti biasa aku mau menghadirkan beberapa update soal Inter Milan dan perkembangan baru lagi soal Juventus. Kemarin udah aku bahas, tapi sekarang bahas karena ini mungkin akan ada kaitannya dengan klub-klub lain di Serie A. Dan mungkin juga Inter akan kena getahnya juga. Oke, tapi itu simpen buat nanti. Sekarang kita bahas update Inter Milan dulu. Yang pertama soal Lord dari segala Lord. Nah, dulu sudah pernah aku bahas bahwa musim ini banyak sekali pemain-pemain Inter yang habis kontrak. Itu dari D'Ambrosio, Handanovic, Lord, Gagliardini, siapa lagi, De Vrij, kemudian Skriniar yang sudah bolak-balik dibahas. Oke, nah sekarang RG5 udah bukan kemarin sih, sekitar minggu lalu dia sudah sempat bilang bahwa dia tidak akan puas lagi dengan menit bermain yang seperti sekarang ini saja gitu loh. Sebenarnya ini mungkin mirip dengan kasusnya Vecino ya. Vecino sekarang kan main di Lazio, dia reguler lah dapat main dan dia cukup perform di sana ya. Masalahnya kalau di Inter Milan memang saingan dia ya terlalu berat. Ya Vecino mau saingan sama Barella nggak bisa, sama Hakan juga nggak bisa kan. Nah Lord juga gitu, si Gagliardini. Kalau dia bermain di tim lain yang mungkin levelnya sedikit di bawah Inter Milan, kemungkinan dia akan dapat menit bermain yang reguler dan kemungkinan tidak akan jelek juga. Apalagi kemarin lawan apa itu, kok aku lupa, pertandingan terakhir Inter kan dia cukup bagus juga kan. Maksudnya tidak sejelek yang katakanlah musim lalu gitu atau di awal-awal musim ini. So, Inter Milan sudah menetapkan penggantinya yaitu Giovanni Fabian. Ini pemain Inter sedang dipinjamkan ke Regina. Ini gelandang tengah tapi sudah mencetak 7 gol dari 21 pertandingan. Ya, walaupun kita harus pikirkan juga ini kan mainnya di Serie B gitu kan, tapi tetap saja untuk kualitas apa ya istilahnya, untuk kelas gelandang tengah bisa mencetak 7 gol itu lebih dari Barella loh. Jadi ya untuk backup, apalagi untuk menggantikan Lord kita, menurutku ini sangat layak. Oke, kemudian kemarin aku sudah bahas soal Skriniar yang sudah 95% udah ke PSG dah. Kemudian si Galtier juga di presscon juga sempat bilang bagaimana nih tentang Skriniar. Dia bilang menarik, ini dibilang, I don't know if Inter Milan Skriniar will join us now or in the summer. Jadi ya dia sudah bilang bahwa PSG tidak akan mendatangkan pemain baru kecuali ada pemain yang pergi. Nah, dia ada yang pergi yang itu namanya si Sarabia kan. Berarti ya mereka sudah membuka jalan untuk Skriniar masuk. Nah, menariknya dia bilang, oh nggak tahu, bukan bilang gitu, tapi saya tidak tahu apakah dia datang di transfer musim dingin ini atau musim panas nanti. Kan berarti sudah pasti datang kan, cuma nggak tahu apa sekarang apa lagi 6 bulan kayak gitu aja ya. Sudahlah, gimana. Yang menarik adalah Inzaghi akan tetap memakai Skriniar sebagai kapten regardless masalah kontrak ini. Ya menurutku ya layak-layak saja sih, karena satu dia senior, permainannya bagus. Soal masalah kontrak itu kan walaupun agak nyesek dan aku juga ngerti banyak pemain yang banyak supporter yang kecewa dengan Skriniar ya, tapi kalau aku sih ini masalah profesionalitas. Bukan salah Skriniar sih menurutku. Ya apa ya, banyak yang bilang kan, wih kalau memang setia kayak Javier Zanetti dong. Zanetti itu levelnya jauh di atas langit. Jadi maksudku gini, pemain sekaliber Zanetti itu sangat luar biasa. Bukan berarti pemain yang kesetiaannya di bawah dia itu jelek, enggak. Tapi memang dia aja yang terlalu luar biasa gitu. Jadi menurutku nggak fair juga untuk membandingkan Skriniar ke Javier Zanetti kan. Apalagi selama ini Skriniar selama di Inter dia selalu memberikan yang terbaik, sama seperti Perisic kan, selalu memberikan yang terbaik walaupun kontraknya agak acak-adut.
tarik ulur, tapi di lapangan dia selalu memberikan performa yang terbaik. Jadi aku sih memilih enggak ikut-ikutan untuk apa mencerca si Milan Skriniar ini, dan aku setuju dengan Inzaghi, dia tetap sebagai kapten sampai kontraknya berakhir. Siapa tahu nanti ada keajaiban kan. Siapa tahu, tapi as per now kayaknya sudah enggak lah. Kemudian ada lagi Inter sudah mempersiapkan gantinya Milan Skriniar, itu Scalvini, tapi Scalvini sekarang Atalanta lagi-lagi harganya dinaikkan. Sebelumnya kita nego di sekitar 20-an, lalu Atalanta naikin jadi 30-an juta. Nggak mungkin nih Inter Milan akan bayar segitu. Pada akhirnya Inter mengalihkan target ke yang namanya Thiago Jallo, ini pemain Portugal, main di Los Lille. Aku sudah lihat permainan dia, ini cukup bagus, walaupun ya sekali lagi kan aku sudah sering bilang kalau kita ngeliat highlight itu kan yang dilihatin ya pas bagus-bagusnya banget kan, kalau yang pas jelek-jeleknya nggak diliatin kan. Tapi dari highlight itu yang aku lihat adalah ini punya tackle yang sangat bagus, timingnya tidak apa ya, tidak ragu untuk berduel, bukan tipe stylish. Kalau De Vrij itu kan tipe yang lebih stylish kan, lebih nunggu kemudian hajar bola. Ini memang ya tipenya Skriniar lah, ketika duduk total tackle gitu, dan timing dia bagus-bagus, bisa gocek juga dikit, bisa muter-muter segala macem, dan dia punya insting mencetak gol yang cukup tinggi. Kuat di udara, bisa menghajar bola first time atau bola muntah itu dengan sangat baik ya, dengan catatan bahwa ya itu replay yang highlight bagus-bagusnya aja gitu. Yang aku soroti ya karakter permainannya seperti itu gitu loh. Mungkin ada yang lebih intens mengikuti Thiago Jallo ini, coba di komen ya. Kemudian berikutnya adalah berita baik. Inter Milan akhirnya menolak proposal Barcelona. Ternyata mereka maunya minjem Brozovic dengan kewajiban membeli, karena mereka kalau mau beli sekarang nggak punya duit kan, ya taulah Barcelona. Klub banyak utang, akhirnya jual aset, malah belanja gila-gilaan padahal tapi utangnya belum dibayar. Nah Inter nggak mau. Jadi menurutku ini sangat bagus. Menurutku sangat tepat manajemen Inter menilai Kessie itu masih di bawahnya Brozovic. Kemudian kemarin ada yang komentar, Brozovic udah tua. Brozovic itu baru 30 tahun bro, pemain modern, apalagi yang disiplin seperti Brozo itu 30 itu masih usia bagus. Lihat Modric 36 itu masih salah satu gelandang tengah terbaik dunia. Jadi Brozo 30 aku nggak khawatir sih. Kan tumben sekarang aja dia cedera, itu pun gara-gara dia diforsir banget di Piala Dunia kan. 2 kali loh, ingat. Brozo itu yang bikin dia cedera itu bukan Inter Milan, tapi 2 kali dibikin cedera oleh timnas Kroasia. Jadi ya menurutku ini masih sangat layak dipertahankan. Ketika trio Habibi kembali, perfecto. Oke, kemudian De Vrij aku sudah sempat bahas bahwa musim ini kontraknya habis, dan Inter sepertinya sudah semakin serius mengincar Smalling. Smalling juga kayaknya sudah menyambut hangat. Smalling umurnya 33. Permainannya aku lihat masih sangat bagus di Roma, dan ada yang bilang aduh ngambil bek tua terus. Jangan begitu Kisana, ingat dulu Acerbi juga ngambil aki-aki, tahu-tahu Acerbi tampil sangat bagus kan, dan Smalling juga terbukti di Roma main sangat bagus. Jadi kalau Skriniar pergi, De Vrij pergi, Acerbi juga kemungkinan pergi, karena sebelumnya manajemen Inter sudah bilang tidak berniat untuk memperpanjang Acerbi, jadi cuma 1 musim ini aja. Jadi kita memang lagi perlu back banget, semua nggak usah lah terlalu pilih-pilih, cari yang muda, yang penting pemainnya bagus. Ini kita perlu solusi jangka pendek aja dulu kan, musim depan tuh back kita banyak banget yang cabut. Ambrosio juga habis tuh, tapi Ambrosio sih nggak khawatir, kayaknya dia masih mau 1 musim lagi. Alright, next kita bahas si Juventus nih seperti biasa. Nah, Juventus points penalty is just the tip of the iceberg. Jadi artinya cuma puncak dari gunung es. Istilahnya gini,
Ini di luar dari Prisma Investigation ya, kan sudah aku bahas kemarin apa itu Prisma Investigation. Waduh, lidahku kemeliwit. Jadi logikanya adalah begini, Juventus itu kan menggelembungkan nilai pemain, dia jual pemain berapa, bilangnya berapa. Kalau Juventus kena penalti, maka at least klub yang diajak kong kali kong sama Juve itu mestinya akan kena juga. Nah, pertanyaannya adalah siapa saja klub yang deal-dealan sama Juve, ya siap-siap, you are next gitu. Kalau Inter nggak ada. Itu satu. Kemudian soal penggelembungan nilai pemain ini juga bukan cuma Juventus yang menjalankan, cuma memang istilahnya adalah klub lain melakukan ini, tapi Juventus ini kayak kecanduan gitu loh. Jadi memang nilainya dia tuh terlalu jauh di atas yang lain. Sebenarnya plus Valenza ini adalah tindakan ilegal yang sangat sulit dibuktikan. Misalnya gini, Juventus jual tukar ya Pjanic dengan siapa itu ke Barcelona, itu kan lupa. Nah, yang satunya nilainya itu kalau kita kasat mata, yang satu nilainya 60 juta, sedangkan pemain yang dikirim oleh Juventus itu kan cuma 30 juta. Tapi ketika mereka bikin deal-dealan itu, mereka bilang bahwa ini tukar guling gitu loh. Jadi yang satu 60 juta, 30 juta, tapi ketika tukar ternyata keduanya sama-sama dinilai 60 juta. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa ini bahwa yang nilainya 30 juta ini nilainya didongkrak jadi 60 juta gitu. Karena itu kan nilai pemain itu benar-benar kesepakatan antara kedua klub. Ini kan sulit sekali membuktikan, kecuali yang satu pada akhirnya nanti cuap-cuap dia kan. Karena mungkin sekarang anggaplah misalnya ya, Juventus kirim pemain yang bernilai 30 juta, ngambil pemain yang nilainya 60 juta. Nah, dia kan harus bayar 30 juta ini kan. Nah, ini kan bisa ditutupi tidak bayar pajak lah, gimana lah sebagainya. Kecuali nanti misalnya Juventus nggak bisa bayar yang 30 juta, klub yang diajak kong kali kong ini hanya ribut, uang saya 30 juta belum dibayar, baru bisa kan. Itu sih yang kepikiran, tapi entah, ya namanya jaksa, namanya pengadilan kan mereka selalu punya cara, entah bagaimana caranya membuktikan. Salah satu kasus yang cukup terkenal juga, dan ini semua orang tahu, wah itu pasti ilegal, tapi nggak ada yang bisa membuktikan, adalah Napoli. Si Osimhen. Nah, ini kalau kawan-kawan ada yang mungkin belum tahu cerita Napoli ini, adalah Osimhen itu di atas kertas dibilang Napoli beli itu 71 juta. Sekitar 70 juta lah. Tapi yang ada itu Napoli bayar 50 juta. Sekitar 50 juta ya biar nggak salah. Nah, 20 juta itu dibayar berupa pemain. Nah, itu kalau nggak salah 4 pemain. Dan lucunya, dari 4 pemain ini yang satu tampil cuma sekali apa 2 kali. Kemudian yang 3 ini langsung dipinjamkan ke seri B-nya Liga Prancis. Dan semusim kemudian langsung diputus kontraknya. Ini kan bikin kita bertanya-tanya, beneran nggak 4 pemain itu nilainya 20 juta kan? Kalau 20 juta itu kan harusnya kayak apa ya, dipelihara kan aset masa depan, tapi tahu-tahu dilepas begitu saja. Tapi gimana caranya membuktikan bahwa 4 pemain itu nilainya bukan 20 juta? Hampir mustahil kan? Makanya itulah kasus Napoli beli Osimhen itu semua orang waras pasti itu bohong-bohongan, tapi akan ya almost impossible untuk membuktikan itu gitu loh. Nah, itu juga yang terjadi dengan Juventus. Cuma ya sekarang kan itu bisa, barang bukti itu bisa dari percakapan, siapa tahu ada yang disadap, siapa tahu ada inner circle-nya yang nyablak keluar membocorkan rahasia kan, nggak tahu. Dan satu lagi, Juventus ini diambang masalah besar karena pengurangan 15 poin ini cuma sedikit aja. Mereka terancam 3 tahun di ban dari kompetisi Eropa. Ini karena UEFA juga mereka gedeg sama Juventus juga kan. Karena Juventus salah satu
pelopor ngadain Super League itu. Tahu nggak Super League yang Real Madrid, Inter Milan, Juve, terus siapa lagi? Pokoknya intinya klub-klub yang tidak puas dengan bagaimana UEFA memanage Liga Champion ini, masalah pembagian duit segala macam itu. Nah, UEFA kesempatan nih, Juventus nih, kamu meloporin Super League sekarang, 3 tahun di ban, tapi ini baru ancaman, nggak tahu gimana nantinya. Aku sih masih gimana ya 15 poin ini, tapi Juventus sih bilang mau banding. Cuma Juventus nih bakalan susah banget seperti mereka ketika degradasi. Pembukuan mereka sekarang baru ketahuan, ternyata utangnya banyak, ternyata kacau, minusnya banyak. Kemudian ini juga kemungkinan pemain-pemain mereka banyak yang akan hengkang, seperti ya zaman dulu Calciopoli itu kan. Mungkin seperti roda kan, pepatah hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Ya mereka 9 musim berturut-turut juara, ya mungkin sekarang saatnya nyungsep lagi. Inter juga gitu kan, dulu treble puncak habis itu kan nyungsep juga. Jadi ya mungkin ini memang karma. Sekedar pemberitahuan, dulu kan belum ada FFP kan, Inter jor-joran banget belanja pemain, Moratti jor-joran banget belanja pemain, Eto'o, Snyder segala macem, habis itu bangkrut. Ya, kita doakan yang terbaik buat Liga Italia, karena kalau ini semua kena ya pamor Liga Italia makin turun, sponsor makin cabut. Akhirnya ya pada gilirannya kita juga yang kena imbas. Inter yang sudah terseok-seok ini lagi nggak ada yang mau jadi sponsor. Aduh, semoga nggak deh. Yang Juventus ini memang aduh. Udah, gitu aja dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.